Bab 2581. Aku adalah ayahmu. Berpura-pura. Wajah semua master klan Si sangat jelek, akhirnya sekarang mereka mengerti. Mile ini berpura-pura. Tetapi masalahnya adalah, mengapa Mile tidak mendapat serangan balik saat dia menggunakan metode rahasia untuk meningkat ke alam usia. Ini juga hal yang tidak dimengerti oleh Yusron saat ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Di kejauhan, Mile berdiri memegang pedang, dengan senyum tipis di wajahnya. Ketua klan Yusron, apakah kamu memiliki banyak keraguan? Yusron menatap Mile, mengapa kamu tidak diserang balik? Mile tertawa terbahak-bahak, ingin tahu. Yusron mengangguk, sangat penasaran. Mile menyeringai, aku tidak akan memberitahumu. Mata Yusron sedikit menyipit, saat berikutnya, dia tiba-tiba menghilang di tempat. Cit. Ruang hampa di depan Mile tiba-tiba retak menjadi celah ruang waktu yang sangat besar dengan lebar puluhan ribu kaki. Selanjutnya, sebuah tangan raksasa yang kuat tiba-tiba menjulur keluar dari celah ruang waktu tersebut. Bum-dum. Seiring dengan kemunculan tangan raksasa yang kuat ini, Star Territory di tempat langsung bergetar hebat, kemudian seperti sepotong kaca yang dipukul keras oleh palu, tiba-tiba meledak, sangat mengerikan. Mile tampak sangat kecil di depan tangan raksasa yang kuat itu. Tetapi tidak ada rasa takut di matanya. Mata Mile perlahan-lahan tertutup. Energi tenang. Konsentrasi. Ketenangan pikiran. Pada saat ini, Mile merasa bahwa segala sesuatu di sekitarnya telah menjadi sunyi. Di dunia ini, hanya tersisa dia, Mile dan pedang di tangannya. Saat ini, tangan raksasa yang kuat itu tiba-tiba menepuk ke bawah. Saat telapak tangan itu jatuh, langit berbintang langsung mulai musnah. Mile tiba-tiba membuka matanya, kaki kanannya menginjak dengan keras, berubah menjadi cahaya pedang dan melesat ke langit. Weng! Suara pedang tiba-tiba mengguncang langit berbintang. Selanjutnya, sebuah cahaya pedang langsung menebas tangan raksasa itu. Bum-dum! Tangan raksasa itu bergetar hebat, tetapi tidak hancur. Bukan hanya itu, malah jatuh lurus ke bawah. Boom! Mile langsung jatuh dari langit berbintang ke tanah di bawahnya. Begitu dia mendarat, sebuah jurang besar yang tidak terlihat dasarnya muncul di tanah. Dan ruang hampa yang dilewati tangan raksasa itu terhapus. Di dalam langit berbintang, Yusron sedikit mengerutkan kening, seolah-olah ada sesuatu yang salah. Di saat berikutnya, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dia akan melarikan diri. Sambil berbicara, dia langsung bergegas ke bawah. Cit. Langit dan bumi langsung terkoyak membentuk sebuah lubang besar. Kecepatannya terlalu cepat. Dan pada saat ini, Mile telah menggunakan pedang biru gaib dan menghilang di dalam jurang itu. Di dalam Star Territory yang tidak diketahui, sebuah ruang hampa tiba-tiba terbuka. Saat berikutnya, sebuah cahaya pedang terbang keluar. Itu adalah Mile. Setelah keluar, Mile melihat sekeliling. Pada saat berikutnya, dia langsung menghilang di tempat, tetapi tepat pada saat ini, ruang waktu di mana dia berada langsung meledak. Segera setelah itu, Mile yang sedang melalui ruang waktu dipaksa keluar oleh kekuatan yang menakutkan dari ruang waktu. Begitu Mile keluar, Yusron muncul di depannya. Pada saat bersamaan, juga ada dua master alam usia. Master alam usia yang tubuh fisiknya telah dia potong-potong sebelumnya, tubuh fisiknya telah pulih. Dan pada saat ini, master ini terus menatap Mile, tatapannya seolah-olah ingin memakan Mile. Dia baru saja ditipu. Ini adalah penghinaan besar. Mile melirik Yusron dan dua orang lainnya, peraturan masyarakat dunia luar, duel. Yusron mencibir dan berkata, duel. Mengapa kami harus berduel denganmu? Jika kamu mampu, panggillah orang. Mile ragu sejenak,
kemudian berkata, tidak terlalu baik. Ekspresi Yusron tenang, ayo, panggil. Mile menggelengkan kepala, aku tidak mau. Yusron menyipitkan mata, mengapa? Mile berpikir sejenak, kemudian berkata, jika Lydia keluar, itu tidak berakhir dengan baik. Menara kecil. Yusron perlahan-lahan mengepalkan tangan kanannya, orang di belakangmu, bukan ketua paviliun Quincy. Jelas, dia membiarkan Mile memanggil orang karena ingin melihat kekuatan di balik Mile. Sebenarnya bertarung sampai sekarang, dia masih memiliki beberapa pertimbangan. Mengapa? Karena dia belum mengetahui asal-usul Mile yang sebenarnya. Orang seperti Mile ini, pasti memiliki asal-usul yang luar biasa, pasti ada kekuatan yang kuat di belakangnya. Dia tidak akan merasa tenang jika tidak mengetahui kekuatan ini. Mile sedikit kesal, ketua klan Yusron, aku sudah memberitahumu. Orang di belakangku sangat-sangat kuat, benar-benar sangat kuat, bahkan lebih mampu bertarung daripada ketua paviliun Quincy. Bisakah kamu mempercayaiku sekali saja? Aku berani bersumpah, kali ini, aku benar-benar tidak berbohong. Percayalah padaku, orang di belakangku benar-benar tidak terkalahkan. Yusron menatap Mile, kamu ingin menipuku. Ekspresi Mile membeku, sial. Saat ini, Yusron menambahkan, kamu terus menekankan bahwa orang di belakangmu sangat kuat, sungguh konyol. Sama seperti orang kaya di dunia, orang kaya, mereka tidak pernah mengatakan bahwa mereka kaya. Kamu mengatakan bahwa orang di belakangmu tidak terkalahkan, sangat jelas, kamu sedang membual. Tebakanku benar, bukan? Mile. Yusron melanjutkan, sekarang aku hampir yakin bahwa meskipun ada kekuatan di belakangmu, tetapi pasti tidak terlalu kuat. Jika demikian, maka Mile, matilah. Begitu ucapan itu terdengar, tangan kanannya tiba-tiba mencengkeram ke atas. Boom! Di kedalaman langit berbintang, petir yang mengejutkan meledak. Saat berikutnya, petir dewa berwarna gelap yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar. Seiring dengan kemunculan petir dewa, seluruh galaksi langsung bergetar hebat. Saat ini, zat yang tak terhitung jumlahnya mulai musnah sedikit demi sedikit. Mile mengerutkan kening, apalagi ini? Saat ini, Yusron tiba-tiba meraung, kondensasi. Boom! Di kedalaman langit berbintang, petir dewa berwarna gelap yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyatu menjadi pedang raksasa yang panjangnya puluhan ribu kaki. Saat pedang itu menyatu, bum-dum, galaksi menjadi ilusi, segala sesuatu musnah. Galaksi ini sama sekali tidak dapat menahan pedang raksasa ini. Di tempat, beberapa master klan Si mundur satu demi satu, bahkan pengamat internal tidak dapat menahan kekuatan pedang ini. Sangat jelas, Yusron ingin membunuh Mile. Ini juga normal, lagi pula, Yusron tidak memiliki pertimbangan lagi saat ini. Di bawah, Mile tercengang saat melihat pedang raksasa yang menakutkan itu. Teknik misterius apa? Di kejauhan, Yusron tiba-tiba menunjuk dengan marah ke arah Mile. Mile, kamu juga kultivator pedang. Hari ini aku akan membiarkanmu mati di bawah pedang yang disatukan oleh petir dewa ini. Sebagai kultivator pedang, mati karena kultivator pedang, itu bukan tempat yang buruk untuk berakhir. Mile ragu sejenak, kemudian berkata, apakah kamu ingin mengubah jurusmu? Pedang ini mungkin tidak efektif melawanku. Yusron sangat marah tetapi tersenyum, benarkah? Kalau begitu biarkan aku melihat bagaimana kamu akan melawan pedang ini. Mile, biar ku beritahu, aku telah menghabiskan puluhan ribu tahun untuk menyempurnakan petir dewa dari alam usia. Ini adalah jurus yang belum pernah aku gunakan pada siapapun sebelumnya. Kamu adalah yang pertama. Bukankah itu suatu kehormatan? Begitu ucapannya terdengar, tangan kanannya menghantam ke bawah, tebas. Tebas. Begitu suara terdengar, di kedalaman langit berbintang,
pedang raksasa itu tiba-tiba menebas lurus ke bawah. Cit! Segala sesuatu yang dilewati pedang langsung musnah. Petir Dewa Usia, di bawah petir ini, semua dharma dihancurkan, semua jalan dihancurkan, semua materi tidak ada. Ratusan ribu kaki jauhnya, ekspresi semua master klan Si terlihat sangat serius. Mereka berada ratusan ribu kaki jauhnya dari Mile dan Yusron saat ini, tetapi ketika mereka melihat pedang raksasa ini jatuh, semua master merasakan semacam keputusasaan. Keputusasaan yang sesungguhnya. Bahkan master dari alam pengamat internal sama kecilnya seperti semut di depan petir Dewa Usia ini, bahkan tidak bisa melakukan perlawanan sedikit pun. Dan wajah dua master alam usia juga penuh keseriusan. Jurus ini terlalu mengerikan. Harus diketahui, petir Dewa Usia ini dimurnikan dari sungai usia. Itu sendiri melambangkan usia. Meskipun pemurnian Yusron tidak banyak, tetapi itu juga sangat mengerikan. Semua orang menatap Mile yang berada di bawah, di depan petir Dewa Usia. Mile sama kecilnya dengan semut di tanah, bahkan tidak layak disebut sama sekali. Namun ekspresi Mile sangat tenang, tidak panik sedikit pun. Semua orang sedang menatap Mile, tentu saja mereka tidak berpikir bahwa Mile akan diam saja dan menunggu kematian. Mile pasti akan mengeluarkan jurus hebat. Semua orang melihat dalam diam. Yusron juga terus menatap Mile. Dia juga ingin melihat jurus hebat apa yang akan digunakan Mile. Namun, ketika pedang raksasa yang membawa kekuatan pemusnahan itu tiba di atas kepala Mile, Mile tiba-tiba membuka tangannya dan berkata dengan penuh semangat, betapa tidak enak hatinya ini, haha. Di bawah tatapan semua orang, pedang itu langsung menebas tubuh Mile. Boom! Tubuh Mile bergetar hebat. Selanjutnya, pedang raksasa itu langsung diserap oleh Mile. Hilang. Semua orang tercengang. Suara keras petir, sedikit hujan. Di seberang Mile, Yusron benar-benar bingung. Hilang. Apa yang terjadi? Pada saat ini, pikirannya berdengung. Ini adalah petir dewa yang telah dia murnikan selama puluhan ribu tahun. Hilang begitu saja. Di kejauhan, Mile menyerap energi pedang raksasa itu dengan liar. Dirinya saat ini sungguh bersemangat. Petir Dewa Usia itu memiliki kekuatan usia. Dan saat ini, dia bisa langsung menyerap kekuatan usia ini. Aura Mile melonjak dengan liar, seperti letusan gunung berapi, di luar kendali. Akan menerobos. Saat ini, Mile sendiri agak bingung, dia tidak menyangka bahwa dirinya benar-benar akan menerobos. Tetapi dia sekarang berada di alam usia. Jika menerobos sekarang, akan menerobos sampai ke alam apa? Tingkatan alam berikutnya belum keluar. Mile mengalami sedikit kesulitan. Saat ini, menara kecil tiba-tiba berkata, "Majikan muda, kamu bisa langsung menstabilkan alam usia. Asalkan kamu menstabilkannya, maka, kelak bahkan jika kamu tidak menggunakan pedang biru gaib juga bisa dianggap sebagai alam usia." Mile ragu sejenak, kemudian berkata, "Apakah bisa?" Menara kecil berkata, "Cobalah." Mile berpikir sejenak, kemudian mengangguk, "Coba." Sambil berbicara, dia mulai menyerap kekuatan menakutkan itu di dalam tubuhnya secara liar. Setelah menyerapnya, dia mengubahnya menjadi miliknya. Di kejauhan, Yusron tiba-tiba berkata dengan bingung, "Kamu sedang menyerap petir Dewa Usia yang aku murnikan." Mile melirik Yusron, segera menggelengkan kepala, "Tidak, kamu salah lihat." Mile. Yusron tiba-tiba meraung, "Mengapa kamu bisa menyerap petir Dewa Usiaku? Mengapa petir Dewa Usia tidak efektif melawanmu? Mengapa?" Mile ragu sejenak, kemudian berkata, "Mungkin terlalu sedikit, kekuatannya tidak cukup. Bagaimana jika kamu mengeluarkan 2 petir Dewa Usia lagi? Mungkin itu akan efektif."
Yusron terus menatap Mile, siapa kamu sebenarnya? Mengapa kamu bisa memanfaatkan benda luar mencapai alam usia dan tidak mendapat serangan balik, dan juga bisa mengabaikan petir dewa usiaku? Siapa sebenarnya orang di belakangmu? Mile berkata dengan serius, Destiny, apakah pernah mendengarnya? Ekspresi Yusron sangat suram, tidak pernah. Mile berkata dengan sangat-sangat serius, dia tidak terkalahkan. Yusron meraung, apakah kamu merasa aku sangat bodoh? Akan mempercayai perkataanmu? Mile. Wajah Yusron galak, siapa kamu sebenarnya? Mile berpikir sejenak, kemudian berkata, aku adalah ayahmu, sudah cukup. Bersambung.